Shalom dari Pendeta Langsung Maruli Sitorus Bishop Ephorus Emeritus HKI kepada seluruh jemaat dan hamba Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikutip dari Galatia 1 ayat 3-5. Firman yang menyapa kita di minggu ke-17 setelah Trinitas ini tanggal 26 September 2021. Kita baca dari Filemon 1 ayat 8-17 dalam tema hidup sebagai keluarga Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman yang akan kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar, memahami, menghayati dan melakukan firman maupun kehendak Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa dan Maha Pengasih itu. Amin. Sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Marilah kita temukan makna firman ini yang akan kita pedomani dalam menjalankan kehidupan kita dan kekristenan kita demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, umat Kristen adalah keluarga Allah. Di balik istilah keluarga Allah ada pemahaman teologis yang sangat mendalam yang harus dipahami oleh setiap pengikut Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Bagi umat yang menganut agama tetangga, ungkapan keluarga Allah merupakan batu sandungan dan dianggap sebagai ungkapan yang sama sekali tidak berterima bagi mereka. Sebab Allah yang mereka kenal tidak boleh dibandingkan dengan pola hidup manusia. Mereka menolak antropomorfisme dalam memperkenalkan Allah. Mereka menganggap ungkapan keluarga Allah sebagai penggambaran Allah secara antropomorfis. Dan menurut mereka, sebagai salah satu pemahaman yang sama sekali salah, bahkan dianggap sebagai suatu tindakan memperanakan Allah.
Bagi mereka yang dimaksud dengan keluarga Allah adalah Allah sebagai ayah, Maria sebagai ibu, dan Yesus Kristus sebagai anak. Yang sama sekali tidak demikian menurut orang Kristen. Pemahaman Kristen tentang keluarga Allah sama sekali bukan seperti yang mereka pahami. Menurut Kristen, keluarga Allah adalah kumpulan manusia yang percaya kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana disaksikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan benar-benar mau hidup setia mengikut Tuhan yang Maha Esa itu, serta mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi maupun kekuatan, dan mereka hidup Injili dan saling mengasihi, sebagaimana mengasihi diri sendiri, yang di dalamnya tercakup saling mengampuni dan saling menerima maupun saling menolong. Itulah keluarga Allah. Dalam keluarga Allah, hubungan kekerabatan atau hubungan darah maupun hubungan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan ilmu maupun hubungan profesi merupakan bunga-bunga pengisi kehidupan dalam hidup manusia yang terhitung sebagai keluarga Allah. Hubungan-hubungan seperti itu tidak dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Yang kedua, Bapak Ibu, surat pribadi yang berlaku bagi seluruh pengikut Yesus Kristus, itulah surat Filemon. Surat Paulus kepada Filemon, dan arti Filemon artinya kekasih, adalah surat asli ditulis tangan oleh apostol Paulus sendiri. Dia tidak membutuhkan waktu berhari-hari menulisnya. Mungkin Paulus menulisnya pada malam hari menjelang besoknya Onesimus, yang arti Onesimus berfaedah atau berguna, akan pulang ke rumah Filemon sebagai surat penghantar Onesimus kepada Filemon. Surat Filemon adalah surat terpendek dari Paulus, bukan terpendek dalam kanon kitab suci, tetapi terpendek dari Paulus yang dimasukkan dalam kanon iman Kristen. Bukan surat terpendek dalam Perjanjian Baru dan PL. Karena masih ada lagi yang lebih pendek di Perjanjian Baru, namun penting, yakni surat 2 Yohanes 13 ayat, yang mengajak agar pengikut Yesus Kristus tetap dalam ajaran Kristus, dan surat 3 Yohanes 15 ayat yang mengajak umat Kristen saling menolong dan perlawanan. Surat Paulus kepada Filemon 25 ayat berisi salam ayat 1-3, ucapan syukur ayat 4-7, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus ayat 8-22, dan di sana terdapat yang akan kita renungkan, dan salam penutup ayat 23-25. Walaupun surat Paulus kepada Filemon ini pendek, tetapi semua yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan Injili Kristiani tercakup di dalamnya. Dalam salamnya Paulus menyebut nama Timotius, temannya mengirim surat itu. Alamat surat pun ada beberapa orang, yakni Filemon teman sekerja Paulus, Apfia istri Filemon, Archippus teman seperjuangan yang mungkin juga putra Filemon, dan jemaat Kristen yang beribadah di rumah Filemon. Dengan demikian, Paulus menunjukkan sejumlah orang dalam keluarga Allah, dalam relasi yang sangat indah. Paulus membagikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kepada keluarga Allah ini, dan mendambakan akan menyertai semua orang dalam keluarga Allah itu. Paulus bersyukur dalam doanya karena mengingat kasih Filemon kepada semua orang kudus sebagai pertanda bahwa memang umat Kristen sebagai keluarga Allah harus saling mengasihi. Juga karena iman Filemon yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus, dan kebaikan Filemon itu akan bekerja di kalangan umat pengikut Yesus Kristus. Walaupun Paulus di penjara, dia dikuatkan dengan mengingat kasih Filemon yang menghiburkan banyak saudara dalam Kristus.
Ungkapan Paulus ini tentang Filemon, umat Kristen sepanjang zaman belajar hidup dalam hidup Injili sepanjang pelayanan dan di tengah masyarakat, dan hidup Injili Kristiani itu berdampak kepada masyarakat. Sewaktu Paulus ingin menyampaikan isi hatinya kepada Filemon, dia tidak memerintah, walaupun kesempatan memerintah itu dimungkinkan dari sudut senioritas dalam pelayanan, dari sudut umur dan pengalaman mengikut Kristus, sudah lebih tua atau sudah lebih banyak makan garam, terutama dalam penderitaan, di mana dia dipenjarakan karena mengikut Kristus, karena Injil. Tetapi Paulus merendahkan hati meminta. Dalam bahasa Batak Toba lebih menunjukkan kerendah hatian itu, mengelek-elek, membujuk kepada Filemon agar permintaannya dikabulkan. Hidup rendah hati adalah hidup Injili. Paulus menunjukkan betapa hidup menderita, rela dipenjarakan, merupakan hidup yang membahagiakan baginya, dan penjara tidak menghalangi penyataan kasih dan usaha untuk mengutuhkan kembali persekutuan umat Kristen. Dengan suratnya ini Paulus mengusahakan agar terjadi relasi yang lebih baik antara Filemon dan Onesimus sebagai bagian keluarga Allah. Permintaan Paulus kepada Filemon adalah agar Filemon menerima kembali budaknya Onesimus, yang artinya berguna tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih dalam Kristus. Di balik permintaan itu, tersirat permintaan agar Filemon mengampuni Onesimus kalau ada kesalahannya, karena dia meninggalkan Filemon dengan membuat kerugian kepada Filemon. Dalam permintaan itu juga tersirat agar Filemon dan Onesimus kembali dalam relasi saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Permintaan ini benar-benar permintaan Injili Kristiani. Berdasarkan adanya sebutan nama Arkipus dalam Filemon 1 ayat 2 dan Kolose 4 ayat 7, orang berkesimpulan bahwa Filemon adalah penduduk kota Kolose. Di rumah Filemon ada jemaat Kristen. Mungkin jemaat ini yang didirikan oleh Epafras di Kolose, dan mereka mengadakan kebaktian di rumah Filemon. Filemon menjadi pelayan utamanya, melanjutkan pekerjaan Epafras yang kemudian sudah bersama Paulus lagi. Kolose 4 ayat 12. Tidak diketahui pasti kapan Paulus berkenalan dengan Filemon karena Paulus tidak pernah ke Kolose. Mungkin Filemon dan kawan-kawannya termasuk hambanya Onesimus yang dibawa besertanya datang dari Kolose menemui Paulus di kota Efesus. Pada kesempatan itu Onesimus sangat terkesan kepada Paulus dan ingin mengabdi kepada Paulus. Dia yakin bahwa bersama Paulus dia akan mendapat kemerdekaan sejati dan tidak lagi berstatus budak. Lalu pada suatu kesempatan, sewaktu dia mengetahui bahwa Paulus sudah dipenjarakan di Roma, Onesimus mengambil uang Filemon agar ada ongkosnya ke Roma untuk menemui dan mengabdi kepada Paulus di Roma. Onesimus berhasil menemui Paulus di penjara di Roma dan mengabdikan diri membantu Paulus, serta benar-benar belajar menjadi orang Kristen yang baik, sehingga Paulus menganggapnya sebagai anak dan buah hatinya. Paulus menyadari bahwa yang terbaik bagi Onesimus dan bagi Paulus adalah kalau Onesimus kembali kepada Filemon dan mengabdi kepada Filemon maupun kepada jemaat yang dipimpin Filemon. Paulus tidak rela dituduh oleh Filemon sebagai orang yang membuat budaknya memberontak, bahkan merugikan Filemon demi mengabdi kepada Paulus. Paulus melihat dan berpikir bahwa Onesimus tidak baik bersama Paulus di penjara, walaupun bantuan pelayanan Onesimus sangat dibutuhkan oleh Paulus. Paulus membujuk Onesimus agar mau kembali kepada tuannya, Filemon,
Dan Paulus menjadi jaminan baginya agar sepulangnya kepada Filemon dia tidak dijebloskan oleh Filemon ke dalam penjara. Dalam suratnya Paulus menegaskan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Filemon 18 ayat Filemon 1 ayat 18 sampai 19a. Paulus menyuruh Tihikus bersama Onesimus pergi ke Kolose, sekaligus membawa surat kepada jemaat di Kolose dan surat penghantar Onesimus kepada Filemon. Itulah surat Paulus kepada Filemon. Mungkin Paulus juga menitipkan uang sebanyak yang diambil Onesimus sewaktu pelariannya agar dibayarkan kembali kepada Filemon kalau Filemon bersikeras untuk memintanya kembali. Tetapi itu tidak terjadi. Onesimus kembali disambut baik di keluarga Filemon dan juga di jemaat Kolose. Filemon benar-benar hidup dalam semangat Injili karena mendengar dan mengabulkan permintaan seniornya, Paulus. Onesimus juga menjadi orang Kristen yang baik dan kemudian menjadi pelayan jemaat yang baik. Di kemudian hari Onesimus dipilih menjadi uskup di Efesus berkat kebaikannya melayani Tuhan. Isi surat Paulus kepada Filemon ini benar-benar menunjukkan kehidupan keluarga Allah yang sangat indah dan penuh keberhasilan memajukan pemberitaan Injil. Makanya dalam surat Filemon itu segala sesuatu yang perlu diperhatikan dan dilakukan demi kehidupan Kristiani yang Injili tersirat dan tersurat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, hidup sebagai keluarga Allah. Dari isi surat Paulus kepada Filemon, ada beberapa hal penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kekristenan kita sebagai keluarga Allah. Yang pertama, orang yang dituakan sebagai pemimpin rohani tidak menggunakan otoritas kuasanya kepada teman sepelayanannya, melainkan menggunakan kerendah hatian kepada mereka seperti dilakukan Paulus. Paulus berkata, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu, lebih baik aku memintanya sendiri daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Demikianlah ungkapan kerendahan hati atau kerendah hatian Paulus kepada Filemon. Sikap pemimpin rohani seperti itu dialaskan kepada kasih yang sudah menjadi sifat sesama anggota keluarga Allah. Kalau memang anggota keluarga Allah tidak saling mengasihi, ya tidak mungkinlah dikatakan kayak gitu ya. Mungkin harus diperintah-perintah baru maju. Memang setiap orang dalam keluarga Allah janganlah harus setelah dipaksa barulah mau mendengar dan mengabulkan permintaan yang baik dari sesama kawan dalam keluarga Allah. Permintaan atau sikap mengilik-ilik, membujuk akan membangun sukacita dan kesediaan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesama dalam keluarga Allah. Sopan santun Injili ini, yang Kristiani ini benar-benar membangun relasi yang sangat harmonis di kalangan sesama keluarga Allah. Poin yang kedua makna yang kita ambil adalah tanggung jawab pemimpin rohani untuk mengusahakan sampai tercapai pemulihan relasi antara sesama anggota keluarga Allah yang sedang bermasalah demi pembangunan iman, persekutuan yang kuat dalam keluarga Allah. Hal ini dapat diteladani dari Paulus menurut suratnya kepada Filemon ini.
Sejak datangnya Onesimus kepada Paulus di penjara Roma, Paulus mencium adanya hubungan yang tidak harmonis antara Onesimus sebagai budak dengan Filemon sebagai majikan atau tuan bagi Onesimus. Setelah Paulus memeriksa perkaranya, Paulus tahu bahwa Onesimus melarikan diri, pergi tanpa permisi dari tuannya, dan mengambil uang Filemon, uang tuannya agar ada ongkos dan biaya perjalanannya ke Roma. Paulus tidak mau membiarkan keretakan relasi Onesimus dan Filemon berdampak kepada Paulus dan relasi-relasi itu menjadi terganggu. Memulihkan pemulihan relasi itu perlu dilaksanakan. Karena kalau dibiarkan keretakan relasi sedemikian, itu dapat mengganggu dan menghambat kemajuan pekabaran Injil. Paulus bertekad untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Kebaikan dan ketulusan Onesimus mengurus dan membantu Paulus di penjara dan kerajinannya belajar firman Tuhan membuat Onesimus menjadi dianggap sebagai anak dan buah hati Paulus. Paulus tidak ingin adanya kesan bahwa seolah-olah Paulus yang membuat Onesimus melarikan diri dari Filemon. Dan tidak baik apabila Onesimus terus bekerja bagi Paulus tanpa persetujuan Filemon. Paulus juga melihat bahwa dalam diri Onesimus ada potensi untuk ikut membantu memajukan jemaat di Kolose. Untuk itu, Paulus mengirim surat kepada Filemon untuk menghantar Onesimus kembali lagi kepada Filemon, disertai dengan pemberitahuan bahwa apabila dulu Onesimus orang yang tidak berguna, tetapi setelah berpengalaman belajar dan melayani Paulus di penjara Roma, Onesimus menurut Paulus sudah menjadi orang yang sangat berguna seperti namanya Onesimus, baik bagi keluarga Filemon maupun bagi Paulus, karena sudah menjadi bagian jemaat, bahkan mampu memberitakan Injil. Poin yang ketiga, kalau seorang tenaga kerja dibutuhkan oleh seseorang dalam keluarga Allah, yang membutuhkan tenaga itu wajib meminta izin kepada yang mempekerjakan tenaga kerja itu terlebih dahulu. Tidak perlu terjadi saling merampok tenaga kerja dalam ladang Tuhan. Onesimus menjadi sangat penting bagi Paulus, bahkan dianggap sudah menyamai pentingnya Filemon mengurus Paulus di penjara. Tetapi karena Onesimus datang tanpa izin Filemon, Paulus meminta izin kepada Filemon kalau Filemon tidak lagi menggunakan Onesimus di rumahnya dan di jemaat yang ada di rumahnya. Paulus memberikan kebebasan kepada Filemon menentukan apakah Onesimus dikirim kembali resmi oleh Filemon kepada Paulus atau dipekerjakan oleh Filemon di Kolose. Kalau Filemon setuju dan merelakan Onesimus kembali melayani Paulus di Roma, Paulus mengatakan, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 13-14. Pemindahan pos pelayanan para pekerja Tuhan dalam keluarga Allah harus dilakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Poin yang keempat, pembekalan dari Tuhan membuat pemulihan relasi dalam keluarga Allah akan meningkat dari relasi yang sebelumnya. Dalam kurun waktu yang disebut Paulus sebagai dia dipisahkan sejenak daripadamu, Paulus sebagai hamba Yesus Kristus membekali Onesimus menjadi orang Kristen yang imannya berkualitas sebagai calon pemberita Injil dan juga sebagai budak yang baik bagi tuannya. Setelah pembekalan itu dianggap cukup, Paulus membujuk Onesimus mau kembali kepada tuannya Filemon. Onesimus bersedia kembali dengan jaminan dari Paulus bahwa Onesimus tidak dikirim oleh Filemon ke penjara karena dia sudah mengambil uang Filemon dan meninggalkan keluarga Filemon tanpa izin. Dua kesalahan yang patut dihukum berat. Kalau Filemon menerima kembali Onesimus sebagai pekerja di rumahnya, Paulus mengharap adanya relasi baru antara Filemon dan Onesimus, yakni relasi mereka bukan lagi relasi tuan dan hamba, melainkan relasi sebagai saudara yang kekasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Relasi itu sudah ada antara Paulus dan Onesimus. Kiranya itu dilanjutkan dalam relasi antara Filemon dan Onesimus. Yang kelima, Bapak Ibu,
Dalam keluarga Allah ada kesediaan menanggung beban yang dipikul oleh anggota keluarga Allah demi relasi persekutuan dan kerjasama yang lebih baik. Di ayat 18 dikatakan bahwa Paulus bersedia menanggung dan membayar kembali kalau ada kerugian Filemon oleh Onesimus maupun hutang Onesimus kepada Filemon. Ketulusan hati Paulus itu tampak dari sikap Paulus yang tidak mengkaitkan hutang Filemon kepada Paulus. Apostol Paulus melihat bahwa Filemon berhutang kepada Paulus, yakni diri Filemon sendiri. Hutang tidak dibayar dengan piutang. Semua harus berjalan dengan ketulusan dan keyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan melebihi daripada apa yang diminta. Kejayaan kekristenan sebagai keluarga Allah juga ditentukan adanya kesediaan orang beriman, terutama pemimpin rohani, membayar hutang anggota keluarga Allah yang berhutang kepada sesama anggota keluarga Allah atau kepada orang lain. Hal seperti itu dilakukan oleh Purus Pendeta Dr. I.L. Nomensen di awal kekristenan di Tanah Batak. Kebaikan itu masih terus bergema sampai sekarang. Karena dengan demikian, perbudakan dihapuskan di tengah-tengah bangsa Batak. Pembebasan orang-orang berhutang dari hutangnya sampai sekarang masih merupakan kekuatan yang ampuh untuk mempererat persekutuan Kristen yang saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Kiranya renungan singkat ini menjadi inspirasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mengikut Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu, doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau telah memasukkan kami menjadi bagian dari keluarga Allah yang hidup di dunia ini dengan tugas saling mengasihi, berbuat yang terbaik demi kemajuan pemberitaan Injil, dan berkembangnya huriamu, gerejamu di dunia ini. Dan semakin banyak orang percaya dan mengikut Engkau ya Yesus Kristus. Bapa Surgawi, tunjukkanlah kuasa-Mu juga di zaman sekarang, zaman pandemi ini, baik melalui kesembuhan semakin banyak orang yang sakit dan juga berhentinya pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan-Mu yang telah Kau tunjukkan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga ekonomi bangsa kami tidak semakin terpuruk, tetapi dapat mengatasi situasi yang sangat sulit itu. Kiranya kesuksesan itu akan tambah terus demi kemajuan bangsa kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua pekerjaan hamba-Mu yang duduk di pemerintahan ya Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada-Mu terus bekerja melalui mereka. Sempurnakan doa ini Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.